Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Kartini MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sylviana Fitri dengan NIM 248111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan matematika, IPA, dan teknologi. Oke, mari saja kita mulai. Nah, sebelum itu, apa yang akan kita bahas dari materi ini? Pertama, kita akan membahas latar belakangnya, lalu rumusan masalah, keterampilan matematika, keterampilan proses sains, keterampilan generik, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Latar belakangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut manusia untuk memiliki kemampuan berpikir logis, kreatif, dan inovatif. Pendidikan di bidang MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam, biasa juga disebut IPA, memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir ilmiah serta kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Melalui pembelajaran MIPA, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar mengaplikasikan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan MIPA yang terintegrasi dengan teknologi membantu siswa menjadi individu yang adaptif dan mampu menghadapi tantangan di era modern. Lalu, rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan keterampilan matematika? Yang kedua, bagaimana keterampilan proses sains dalam keterampilan IPA dan teknologi? Yang kedua, bagaimana keterampilan generik dalam keterampilan IPA dan teknologi? Dan yang keempat, bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan IPA dan teknologi? Selanjutnya, tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengertian keterampilan matematika, yang kedua, untuk memahami keterampilan proses sains dalam keterampilan MIPA dan teknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui keterampilan generik dalam keterampilan MIPA dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk memahami keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan MIPA dan teknologi. Selanjutnya, yang pertama ini kita akan membahas tentang keterampilan matematika. Artinya, keterampilan matematika merupakan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis yang membantu seseorang memahami serta menjelaskan fenomena ilmiah secara rasional. Dalam konteks pembelajaran MIPA, matematika itu tidak sekadar tentang perhitungan angka saja, tetapi juga menjadi dasar dalam berpikir ilmiah, menghubungkan konsep, serta mengembangkan penalaran yang terstruktur. Selanjutnya itu ada aspeknya. Yang pertama, pemahaman konsep. Artinya itu memahami ide matematika dan penerapannya pada fenomena ilmiah. Jadi peserta didik atau seorang siswa atau itu memahami ide pokok, struktur, dan hubungan antara konsep matematika. Jadi mereka itu tidak hanya menghafal rumus, tapi juga mengetahui alasan di balik penggunaannya. Contohnya, siswa itu memahami konsep tentang perbandingan. Jadi perbandingan itu bukan hanya sebagai rumus, tetapi dapat penerapannya untuk menghitung skala peta atau campuran larutan. Itu kan butuh perbandingan. Atau biasa dalam kimia itu kan kita menggunakan MBS atau mula-mula bereaksi sisa. Nah, itu bisa menggunakan perbandingan. Lalu untuk yang kedua itu ada kelancaran prosedural, itu menggunakan rumus dan langkah perhitungan dengan benar. Gitu. Jadi kemampuan menerapkan algoritma dan prosedur matematika dengan benar dan efisien. Contohnya itu menghitung volume kubus atau konversi satuan panjang secara cepat dan tepat ketika mengukur suatu bahan bangunan. Selanjutnya itu ada penalaran matematis. Jadi menentukan pola dan menarik kesimpulan logis dari data. Nah, contohnya itu
menemukan pola barisan, bilangan, atau menganalisis hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Terus yang keempat itu ada pemecahan masalah. Artinya menyusun strategi untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis. Jadi menggunakan contohnya itu menggunakan rumus fungsi linear untuk menentukan keuntungan maksimum dalam jumlah jual beli. Selanjutnya itu ada manfaat keterampilan matematika. Yang pertama, melatih berpikir kritis dan rasional. Artinya keterampilan matematika itu membantu seseorang berpikir logis, tidak hanya menerima informasi padanya. Jadi siswa itu belajar mencari alasan dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. Dalam konteks pendidikan sains ini, berarti setiap keputusan atau hasil eksperimen itu harus didasarkan pada analisis dan data numeriknya, bukan sekedar opini saja. Contohnya, saat mengamati hasil percobaan IPA, siswa itu tidak langsung percaya hasilnya, tapi menghitung ulang data dan menganalisis penyebabnya. Terus yang kedua itu menumbuhkan sikap ilmiah, contohnya dia teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya itu dalam pembelajaran MIPA, matematika itu menanamkan ketelitian melalui proses perhitungan dan pengukuran. Siswa juga diajarkan untuk jujur dalam mencatat hasil, serta bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mungkin muncul. Sikap ini sangat penting dalam penelitian karena sains itu dibangun atas kejujuran dan ketetapan data. Contohnya, saat kita mengukur volume air atau suhu, siswa itu harus mencatat hasil yang benar tanpa mengubah angka agar sesuai harapan. Seperti itu. Yang keempat termasuk dalam 4C skill, yaitu critical thinking. Artinya itu kan berpikir logis. Jadi menganalisis dan mengevaluasi masalah. Yang kedua itu ada creativity, artinya kreativitas. Jadi menemukan cara baru memecah masalah. Terus yang ketiga itu ada communication atau komunikasi. Jadi menjelaskan ide dengan data dan grafik. Terus yang keempat itu ada collaboration atau kolaborasi. Jadi bekerja sama menyelesaikan tugas ilmiah. Selanjutnya itu ada matematika dalam teknologi. Matematika menjadi fondasi utama dalam pengembangan teknologi modern. Hampir semua inovasi itu berbasis data, logika, dan algoritma yang berakar pada konsep matematika. Contoh penerapannya, yang pertama itu ada pemodelan dan simulasi ilmiah. Jadi itu pemodelan itu kan berarti menyusun model matematika untuk menggambarkan sistem nyata. Sedangkan simulasi ilmiah berarti menguji model itu dengan data untuk melihat hasilnya. Matematika digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam fenomena alam dan teknologi. Contohnya, menggunakan persamaan matematika untuk menstimulasikan pertumbuhan populasi hewan atau menyusun model komputer untuk memperkirakan penyebaran penyakit berdasarkan data statistik. Terus yang kedua itu ada sistem komputer dan kecerdasan buatan. Matematika, khususnya logika, aljabar, dan statistik, itu adalah dasar dari sistem komputer dan algoritma kecerdasan buatan atau biasa juga disebut AI. Nah, keterampilan ini membantu menciptakan program yang dapat berpikir atau memproses data seperti manusia. Terus yang kedua itu perhitungan energi, kecepatan, dan statistik eksperimen. Nah, keterampilan matematika digunakan dalam menganalisis hasil eksperimen fisika, kimia, dan biologi. Melalui perhitungan ini, ilmuwan itu dapat mengetahui efisiensi energi, kecepatan reaksi, atau hubungan antar variabel dalam penelitian. Contohnya, untuk menghitung energi listrik nih yang digunakan dalam sebuah lampu LED, itu kan dibandingkan dengan lampu pijar gitu. Terus untuk menghitung berapa sih kecepatan mobil apabila menggunakan jarak dan waktunya seperti itu. Terus selanjutnya
menggunakan MIPA dan teknologi. Keterampilan IPA dan teknologi. Pertama itu ada keterampilan proses sains. Jadi keterampilan proses sains adalah kemampuan berpikir dan bekerja ilmiah untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Nah, siswa belajar bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh secara sistematis. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama keterampilan dasar dan yang kedua keterampilan terpadu. Untuk keterampilan dasar dibagi menjadi 5, yaitu mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menafsirkan, dan berkomunikasi. Pertama ada mengamati. Jadi mengamati itu kan menggunakan panca indera atau alat bantu untuk memperoleh informasi. Contohnya, untuk mengamati warna daun dan kondisi tanah saat percobaan pertumbuhan tanaman. Terus yang kedua, mengklasifikasi untuk mengelompokkan objek berdasarkan ciri yang sama atau berbeda. Misalnya, kita hmm, melihat dari warnanya. Contohnya daun yang berwarna hijau atau kuning atau merah itu dikelompokkan masing-masing. Atau kita melihat daun yang ada bintik-bintiknya sama yang enggak, seperti itu. Terus yang kedua itu ada yang ketiga itu ada mengukur. Jadi menggunakan alat ukur dengan satuan baku. Kalau diukurnya itu menggunakan timbangan, berarti kita harus menggunakan satuannya gram, seperti itu. Terus yang kedua itu, yang keempat itu ada menafsirkan, jadi memberi makna terhadap hasil pengamatan. Contohnya itu menafsirkannya dengan grafik. Terus yang kelima itu berkomunikasi. Dia menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan, tabel, atau grafik. Yang kedua itu ada keterampilan terpadu. Jadi keterampilan ini tuh keterampilan tingkat lanjut yang menggabungkan keterampilan dasar. Yang pertama ada mengendalikan, yang pertama ada mengidentifikasi, mengendalikan variabel, yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Contohnya menentukan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis itu kan dugaan sementara terhadap hubungan antar variabel. Jadi jika contohnya jika tanaman mendapat cahaya lebih banyak, maka dia itu akan tumbuh lebih cepat. Atau jika tanaman itu lebih banyak terkena cahaya, warnanya itu akan lebih keluar. Terus yang ketiga, merancang eksperimen. Merancang eksperimen. Yang ketiga itu menganalisis data. Jadi mengolah data hasil percobaan untuk mendapatkan pola dan hubungan antar variabel. Contohnya membuat grafiknya, hubungan antara eh, cahaya dan hasilnya. Terus yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan berdasarkan bukti empirisnya. Selanjutnya, manfaat manfaat keterampilan proses sains. Yang pertama itu membentuk cara berpikir logis dan teliti. Yang kedua menumbuhkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Dan yang ketiga menghubungkan teori dengan praktik ilmiah. Nah, peran keterampilan proses sains dalam pembelajaran itu, keterampilan proses sains membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung, melalui kegiatan seperti observasi dan eksperimen sederhana, misalnya perubahan energi,
reaksi kimia, atau pengamatan kimia, pengamatan lingkungan siswa belajar menentukan konsep ilmiah secara mandiri. Selanjutnya, peran penting keterampilan proses sains. Eh, yang pertama itu membiasakan siswa belajar melalui pengalaman, melatih berpikir kritis dan logis, dan yang ketiga itu membantu menumbuhkan sikap ilmiah seperti jujur dan teliti. Selanjutnya itu ada keterampilan generik. Keterampilan generik sains adalah kemampuan umum yang fleksibel dan bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Siswa dengan keterampilan generik mampu memahami dan menjelaskan fenomena ilmiah secara luas serta menghubungkannya dengan penerapan teknologi. Aspek-aspeknya, yang pertama itu ada pengamatan langsung. Jadi mengamati fenomena menggunakan panca indera. Terus yang kedua itu pengamatan tak langsung. Pengamatan tak langsung itu melalui alat bantu. Nah, pengamatan langsung tuh misalnya kita itu melihat proses penguapan air di bawah sinar matahari itu kan secara langsung. Sedangkan pengamatan tak langsung, contohnya itu menggunakan mikroskop, menggunakan alat bantu untuk melihat struktur sel dari tubuhan atau dari bagian tumbuhan lain, betul, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada bahasa simbolik. Jadi menggunakan rumus, simbol, dan grafik sebagai representasi konsep. Contohnya menggunakan persamaan E sama dengan M C kuadrat. Itu kan simbolik. Terus yang keempat kesadaran terhadap skala. Jadi memahami ukuran, jarak, atau waktu dalam satuan ilmiah. Contohnya memahami jarak antara bumi dan matahari. Terus selanjutnya itu ada logika hukum alam. Berpikir terhadap prinsip ilmiah, jadi bukan mitos. Contohnya nih, menjelaskan pelangi sebagai pembiasan cahaya, bukan tanda gaib, bukan bukan percaya kalau di bawah pelangi itu ada bidadari yang sedang mandi. Itu bukan seperti itu, tetapi dengan cara berpikir ilmiah gitu. Jadi karena pelangi itu kan terbentuk karena ada pembiasan cahaya. Terus yang selanjutnya itu ada interferensi logika. Jadi menarik kesimpulan dari bukti. Misalnya kita tuh menyimpulkan bahwa tanaman layu itu ya karena kekurangan air gitu. Terus hukum sebab akibat artinya menjelaskan hubungan antara fenomena. Misalnya nih, yang menyebabkan es mencair itu adalah suhu panas. Itu adalah sebab akibat. Ada sebabnya itu karena suhu panas dan akibatnya esnya mencair. Selanjutnya itu ada pemodelan, itu menggambarkan sistem atau fenomena dalam bentuk sederhana. Selanjutnya itu ada yang terakhir, membangun konsep diri. Jadi menumbuhkan kesadaran diri akan tanggung jawab ilmiah. Contohnya itu tanggung jawab ilmiah saat kita selesai menggunakan alat-alat laboratorium, kita harus membersihkannya dan menjaganya atau merawat atau menyimpannya ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya itu hubungan eh, dengan IPA dan teknologi. Keterampilan generik itu memperkuat pemahaman dan penerapan konsep sains, sedangkan teknologi itu alatnya untuk mengembangkan hasil berpikir ilmiah. Sedangkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan eksperimen, siswa itu belajar menghubungkan teori dengan praktik nyata. Seperti itu. Selanjutnya itu ada peranan dalam pembelajaran. Yang pertama itu melalui proyek dan eksperimen berbasis masalah nyata
Artinya itu siswa menerapkan keterampilan generik untuk memecahkan masalah yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya proyek mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Terus yang kedua itu menggunakan media digital atau laboratorium virtual. Artinya tuh pembelajaran generik sains bisa dilakukan dengan bantuan teknologi seperti simulasi digital. Terus yang ketiga itu mendorong siswa berpikir logis, sistematis, dan reflektif. Siswa dilatih menganalisis fenomena alam dengan urutan berpikir ilmiah dan tidak asal menebak. Dan yang terakhir, mengaitkan teori dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Teori sains tidak hanya dipelajari di kelas, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menjelaskan proses pembusukan makanan dengan konsep reaksi biologis. Itu. Selanjutnya, selanjutnya itu ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta berdasarkan pemahaman mendalam terhadap suatu konsep. Keterampilan ini mendorong siswa agar tidak hanya menghafal atau memahami informasi, tetapi juga mampu menilai, mengaitkan, dan mengembangkan ide baru yang lebih luas. Ciri-cirinya, pertama mampu menganalisis dan menafsirkan informasi secara logis. Jadi, siswa itu dapat memahami hubungan sebab akibat dan menguraikan masalah ke dalam bagian-bagian penting. Yang kedua itu dapat mengevaluasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Dia tidak asal menerima informasi mentah saja, tapi kita harus memeriksa kebenaran dan keakuratan sumbernya. Yang ketiga itu mampu menciptakan ide atau solusi baru yang kreatif, itu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membuat inovasi yang bermanfaat. Dan yang keempat, berpikir reflektif dan terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Dia itu mampu menilai cara berpikir sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Yang pertama itu melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketika seorang siswa mengajukan pertanyaan ilmiah baru saat hasil percobaan tidak sesuai hipotesis. Terus yang kedua itu meningkatkan keaktifan dan tanggung jawab belajar. Contohnya itu saat seorang siswa itu aktif mencari data tambahan saat membuat proyek IPA atau sains. Terus yang ketiga itu membantu siswa memahami konsep dengan lebih mendalam. Terus yang keempat, membiasakan siswa berpikir ilmiah saat menghadapi masalah. Selanjutnya itu ada hubungan dengan IPA dan teknologi. Coach atau berpikir tingkat tinggi itu memiliki hubungan erat dengan pembelajaran IPA dan teknologi. Dalam IPA, coach membantu siswa memahami konsep ilmiah ya secara mendalam melalui kemampuan menganalisis, menilai, dan mencipta. Sementara dalam teknologi itu menjadi sarana penerapan HOTS di mana siswa itu dapat menguji dan mengembangkan ide ilmiah melalui media digital atau sebuah proyek sederhana. Selanjutnya itu ada penerapan dalam pembelajaran. Penerapan HOTS dalam pembelajaran IPA dan teknologi dilakukan melalui kegiatan yang menuntut siswa berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa itu menentukan konsep melalui pengamatan, eksperimen, dan pemecahan masalah ilmiah. Selanjutnya itu ada contoh penerapannya. Yang pertama itu mengamati fenomena alam dan membuat hipotesis.
Contohnya itu mengamati bagaimana suhu mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Yang kedua, melakukan eksperimen serta menganalisis hasilnya. Saat kita melakukan uji larutan asam basa, kita itu menganalisis bagaimana hasilnya dan menafsirkan hasil warna indikatornya dan berapa larutan titran yang digunakan saat titik akhir iterasi. Terus yang ketiga itu merancang alat sederhana atau proyek berbasis teknologi. Saat membuat alat penyiram otomatis dengan sensor air, itu contoh alat sederhana. Terus yang selanjutnya itu ada menghasilkan ide atau solusi inovatif dari hasil belajar. Contohnya itu mengembangkan ide daur ulang plastik menjadi bangunan ringan. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Keterampilan MIPA dan teknologi memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir ilmiah, kritis, dan inovatif bagi peserta didik. Melalui keterampilan matematika, siswa itu belajar berpikir logis dan sistematis. Keterampilan proses sains melatih kemampuan mengamati dan meneliti secara ilmiah. Keterampilan generik itu membantu menghubungkan teori dengan penerapan nyata. Sedangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu menumbuhkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreativitas dalam memecahkan masalah. Semua keterampilan tersebut saling berkaitan dengan menciptakan generasi yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi kemajuan teknologi. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam makalah. Itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.